Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Venesia Kalista dengan NIM 213304010096, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Saat ini akan menjelaskan tentang materi sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari penjualan. Penjualan menurut Mulyadi, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Kemudian kalau menurut Kusnadi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Kemudian sistem akuntansi penjualan kredit itu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian ada dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama itu adalah surat order pengiriman dan tembusannya. Yang pertama tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, spil pembungkus, tembusan gudang, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks silang. Yang kedua itu adalah faktur dan tembusannya. Yang pertama itu tembusan piutang, tembusan jurnal, tembusan analisis, tembusan wiraniaga. Terus ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Kemudian ada bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Kemudian kita masuk ke penjelasan catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis. Apa saja? Yang pertama itu adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun kredit. Kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Terus kartu persediaan. Kartu persediaan ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kemudian ada kartu gudang. Kartu gudang ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Kemudian jurnal umum. Jurnal ini tuh digunakan untuk mencatat harga pokok-pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi-fungsi. Nah, di dalam menurut Mulyadi lagi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit itu terdapat 5 macam. Yang pertama itu fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Kemudian fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Kemudian fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Terus fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok penjualan yang dijual dalam kartu persediaan.
Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama itu adalah prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Kemudian, fungsi penjualan membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Kemudian prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan ke penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Kemudian yang ketiga itu prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman dari fungsi pengirim. Terus prosedur penagihan. Itu dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tebusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Terus yang kelima itu ada prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang ini fungsi akuntansi mencatat tebusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan menghasilkan dokumen tebusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Kemudian ada prosedur distribusi penjualan. Itu dalam prosedur ini fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan kepada manajemen. Yang ketujuh itu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periode total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Kemudian kita masuk ke subtopik yang berikutnya tentang unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otoritas, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut. Yang pertama itu organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman. Fungsi penagihan dan fungsi akuntansi tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Kemudian itu ada sistem otorisasi dan pencatatan prosedur. Penerimaan order dari pembeli diotorisasikan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat pengiriman. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy yang merupakan tebusan surat order pengiriman. Terus pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasikan oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Terus penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang terjadinya piutang diotorisasikan oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Yang ke F itu pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber. Yang ke G itu pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dari surat muat. Terus ada praktik yang sehat terdiri dari yang A, surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang ke B itu fungsi penjualan bernomor cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Yang ketiga, secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur
untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Secara periodik, diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol dalam buku besar. Kemudian kita masuk ke subtopik yang unsur pengendalian internal. Tadi unsur pengendalian internal udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang itu bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti ini. Yang pertama itu metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal yang mempengaruhi piutang. Sebagai berikut: 1. Transaksi penjualan kredit. Transaksi ini dipotong dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Baru ada transaksi penerimaan kas dari piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur di dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicantum dalam jurnal umum. Kemudian ada metode posting langsung, ada posting langsung. Nah, kalau metode posting langsung ini ke dalam dua golongan. Yang pertama itu ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Yang kedua itu ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama itu media disortasi, yang kedua itu media diposting. Terus ada posting langsung, apa itu? Dalam metode ini media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Kemudian ada prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu, dan dalam pernyataan piutang untuk bentuk tertentu disertai dengan rincian. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini: pernyataan saldo akhir, pernyataan satuan, pernyataan saldo berjalan dengan rekening, dan yang C pada akhir bulan, dan yang terakhir pada awal dan berikutnya. Kalau prosedur pembuatan pernyataan piutang ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan si piutang. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi dari sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi fungsi. Dan tunggu video berikutnya saya yang akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi hutang. Nah, begitu saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.